Tuhan baik, Tuhan waktu itu kasih ya medali perak. Dan gue sampai hari ini masih sangat bangga sama itu. Gue masih suka nangis. Gue bukan atlet, bahkan gue pemain cadangan kalau main basket. Gue udah punya medali SEA Games. That's why akhirnya gue bikin podcast pemain cadangan tuh adalah bener-bener real life. Real life gimana gue pakai jersey begitu bangga foto, tapi dari awal sampai akhir kering. Jadi gue ngalamin itu. Halo Akura Team, kembali dalam segmen WFH, Work From Hobby. Pada hari ini, studio Akurasi TV kedatangan sahabat saya. Dia adalah artis, bisnismen, dan juga yang paling penting, cinta banget sama bola basket. Tapi nggak cuman bola basket, karena nanti kita ngobrol lagi olahraga yang lain. Bro Augie Fantinus. Dika, apa kabar Dik? Baik banget. Terima Thank kasih. you sudah datang. Sama-sama. Om Augie. Gue seneng banget bisa diundang di Akurasi TV, bisa ngobrol-ngobrol juga. Thank you banget. Iya, karena kenal Dika kan udah lama banget ya Dik. Bener. Berawal dari kecintaan sama sepak bola, walaupun kita punya tim yang berbeda. Which? Gitu ya. Tapi ini boleh gue ceritain ya. Iya. Jadi gue sama Dika ini temenan udah lama karena manajer gue tuh Liverpool banget. Terus juga Dika Liverpool, sedangkan gue MU gitu kan. Kan sahabat banget tuh ya, Liverpool MU kan sahabat banget. Terus sampai ada di pengalaman. Tapi lo masalahnya cuma satu, gue potong dulu. Apa? Nontonnya dulu Liverpool terus. karena di tempat lu Iya, itu dulu. Skipper. Itu kita. Nah, akhirnya kita punya kesempatan di 2009, gue inget. Kita berangkat ke Inggris, nonton beberapa pertandingan termasuk Liverpool Real Madrid. Kalau di Manchesternya MU ketemu Inter. Pokoknya kita di sana tuh nonton juga MCT, nonton juga Arsenal dan semua menang. Bener. Iya kan? Iya. Gitu. Itu udah biasa lah kalau nonton pertandingan, apalagi Dika sering gitu kan. Cuman yang pengalaman yang paling gila adalah Dika, yang gua harus ceritain adalah Dika jadi fotografer kita untuk foto sama Cristiano Ronaldo. Nah, jadi ada satu momen kita bisa foto sama Cristiano Ronaldo. Itu Dika nggak mau foto karena gue tahu di saat itu Dika adalah masih menjabat ceritanya. Menjabat sebagai ketua Big Reds, ya kan? Dia tahu kalau dia ikut foto, anggaplah gini, Dika tiba-tiba gini, gue nganggap Ronaldo bukan sebagai MU, sebagai pemain dunia aja, gitu ya. Ya foto, kalau ada di gua sebar, selesai dia. Jadi sebenarnya lo memandangi foto lo sama Ronaldo itu inget gua tuh di depannya. Selalu ingat, ya kan? masih ada lu, gua tuh inget. Dan gua bersyukur ada lu, karena kalau enggak itu kan, ini kalau cerita semua kita tuh di foto. parkiran. Di parkiran mobil. Di parkiran mobil dan kosong. Itu benar-benar di parkiran pemain-pemain MU pada saat itu ya. Itu kalau nggak ada lu yang motret, udah pasti jatuhnya selfie. Bener. Dan emang gue memang komit nganterin lo Gi nonton MU saat itu lawan Inter ya. Iya. Udah masuk, udah gue pastikan aman, gue nonton di luar. Sambil lu ngajarin gue lagu You Never Walk Alone ya. Ya, stadion pertama di Inggris yang lo nonton stadion mana ya Gi? Anfield kan ya. Iya. Itu udah itu. Gi. Ya. Di tengah kesibukan nih, membagi waktu dalam karir dan juga olahraga. Karena lo sibuk banget, gimana Gi? Membaginya artinya kalau lo lihat gua banyak di main basket atau lagi main bola, artinya lagi nggak ada syuting. Oke. Ya kan? Udah jelas. Udah jelas. Patokannya lo lihat IG story lah. Pokoknya memantaunya gampang. Tapi IG story gue juga bisa menipu. Kadang-kadang gue ngambil video-video yang zaman dulu lagi syuting. Bocorannya ini. Pura-pura aja biar kelihatannya tetap artis ya, padahal nggak ada kerjaan. Oke. Nggak sih, cuman gue sekarang lagi syuting web series. Terus konten tetap bikin, karena kan gue bikin konten one on one itu basket. Karena itu syutingnya di rumah gitu. Jadi gue ngatur schedule-nya sendiri, dan emang gue belum punya tim yang besar sih. Sampai saat ini gue bikin dari 2015 sampai sekarang. Timnya sebenarnya baru kameramen sama editor sama kreatif 1 orang doang gitu. Nah sekarang balik nih tentang masalah sports nih Gi. Apa alasannya bikin lapangan basket di rumah nih? Alasannya adalah yaitu dari dulu mungkin karena seneng basket. Zaman gue masih di Bandung Dik, gue hampir kebanyakan lah di rumah. Kalau orang seneng basket,
di depan garasi itu pasang ring basket. Pasti. Nah itu pun gue lakukan waktu di Bandung dulu gitu. Waktu mulai seneng basket lah dari SMP terus gitu. Nah akhirnya pada saat gue punya kesempatan untuk punya rumah sendiri, berkeluarga, itu ada space taman yang dikasih sama si arsiteknya tuh, ini taman nih di belakang, ini taman di depan, nah ini di samping juga ada taman sekalian buat parkir mobil dan lain-lain. Dan buat gue tamannya kebanyakan, mendingan pinggirnya sekalian buat bisa parkir mobil juga, yaitu si lapangan basket itu setengah lapang. Awalnya emang gak kepikiran untuk bikin konten dan lain-lain. Gue cuman karena gue senang olahraga, ya kan. Buat gue butuh apa ya? Karena dari dulu di rumah juga ada ring basket gitu ya, zaman di Bandung. Jadi gue pengennya juga ya ada gitu. Dan emang space-nya lumayan mencukupi lah. Iya, Kalau ngomong oke banget tuh ya. Jadi kalau ngomong apakah sesuai, ringnya iya tingginya sesuai, free throw sesuai, tapi mungkin garis samping kiri kanannya mungkin nggak ya, seadanya aja. Setidaknya buat olahraga, terus sekarang buat teman-teman datang create konten. Betul, ya. akhirnya gitu. Terus anak juga kalau mau main sepeda, ya masih di lingkungan rumah kan. Enak. Ada ruang besar yang bisa buat dia main. Yang menarik adalah lo gonta-ganti mural atau grafitinya juga ya. Niat banget tuh, Gi. Itu kalau jadi patokannya gini. Awal Minion ya? Apa ya Enggak, maksudnya? awal Jordan. Oh, awal Jordan ya? Awal Jordan. Awal Jordan yang Jordannya tapi karikatur. Kedua Minion, karena anak gue suka Minion, tapi Minionnya pakai jersey Harden, jersey Kawhi Leonard dan lain-lain. Yang ketiga adalah pada saat 2018 gue kena kasus, gue masuk penjara, keluar penjara, gue pengen sesuatu yang baru. Nah itulah akhirnya gue bikin lagi, temanya lebih ke Indonesia lah. Jadi ada Gatot Kaca dan lain-lain lah kalau nggak salah gitu. Dan itu pemikirannya juga karena waktu zaman Minion itu ada 2 pemain NBA yang datang ke lapangan gua, yaitu Maxi Box sama Jaylen Brown. Yang sekarang ngetop banget Jaylen Brown. Cuman pada saat itu gua harus menutup tembok gua si Minion itu. Karena Minion itu kan beda license, beda rights. Betul. Jadi akhirnya gua harus tutup. Jadi akhirnya gue yang gambar berikutnya gue pikir, wah gue harus yang Indonesia banget nih, biar kalau pemain juga ya. NBA datang kan Indonesia banget, keren gitu. Nggak ada yang datang. Belum Gi. Waktu itu nggak, terus pandemi. Terakhir sempat Robert Horry tuh kan sempat mau datang tuh. Udah diagendain tuh. Sudah diagendakan, cuman akhirnya nggak jadi. Terus Kobe Bryant, karena Kobe meninggal, akhirnya gue ke Kobe Gianna. Dan terakhir kemarin baru ganti lagi, lebih ke cuman muka gua dan mukanya Enzo sih. Gitu, sama ada Indonesianya, ada wayangnya segala macam. Itu lo kebayangnya apa sih, maksudnya dulu kita pecinta kartu basket, Maxi Box gitu ya. Terus sampai Jaylen Brown pemain aktif NBA sekarang jago banget, ada di rumah lo tuh gimana Gi? Ya gini ya, seperti apa yang pernah dan pasti lo juga udah rasain di kita ketemu sama pemain bola lah. Ya kan? Ini balik lagi nih kalau ke 2009 gimana gua bisa ngobrol Xabi Alonso di dalam mobil, ya kan kita ada di situ. Terus kita ketemu Matt Selder di waktu Madrid ketemu Liverpool. Kita masuk ke hotelnya Real Madrid tuh. Yes, cuman ngebir doang, cari yang murah. Indonesia banget. Indonesia banget. Iya. Ya sama buat gua nonton Jordan ya, main sama Maxi Box waktu itu, dan sekarang walaupun sudah jadi legend, udah berumur, ya udah ya tetap aja buat gue sih satu gini. Kalau ketemu aja udah pasti seneng. Apalagi ini bukan cuma ketemu, dia tuh datang ke rumah gue loh. Makanya nggak semuanya, bahkan di NBA juga mungkin jarang gitu kan terjadi. Betul. Kan ke studio TV. Betul. Pasti mereka pasti juga. Kita yang ke studio TV, termasuk Jaylen Brown datang ke rumah gue, duduk di ruang tamu. Artinya gue bersyukurnya adalah secara konten dilihat sama NBA Asia gitu. Udah kan dilihat lah, sudah dilihat icon gitu. Jadi kita komunikasi, bahkan waktu itu juga kan waktu NBA opener di Shanghai juga kan, waktu itu gue diundang sama Skin Indonesia waktu itu sama Kemal. Jadi buat gue ya salah satu yang emang harus gue syukuri dan pertahankan dengan konten-kontennya tetap konten-konten basket, tapi tetap dengan isinya pun harus yang positif lah. Benar. Gi, cerita sedikit dong obrolan di sofa ruang tamu tuh sama 2 pemain basket NBA itu, ada behind the scene apa sedikit tuh yang lumayan menarik tuh?
Orangnya kayak gimana gitu kan. Maxi Box dulu ya, karena Iya. yang awal Maxi Box dulu. Maxi Box tuh orang yang susahnya legend di sana tuh jago-jago untuk ngomong. Ya itulah, balik lagi, sepak bola juga banyak bisa ngobrol, bisa ngomong, nggak sombong. Makanya banyak sekali legend-legend yang dijadikan juru bicara Iya. buat NBA Iya. gitu kan. Iya. Jadi yang ngobrol banyak lah. Gue nanyain gimana lu waktu ketemu Jordan. Terus lu pernah nggak dianggap kayak lu kan kecil tuh. Iya. Dia juga cerita ya, gue pernah gitu. Gue pernah dianggap Mengalami juga ya. ngalamin yang kayak gitu-gitu. Jadi ngobrolnya bukan kayak fans ke legend, bener-bener kayak ya gue temenan aja sama lu. Terus yang gue lakukan juga waktu itu adalah ketemu cuman gini dulu, Maxi, kita ngukur badan dulu sama nggak sama gue gitu. Ya kan, kata gue lucu, gila gue bisa beneran sama ya? sebelah-sebelahan. Iya. Dia beda dia 1 senti lah. Iya, maksudnya sama. Dia 1 senti main NBA. Dan main di NBA. Gue di bawah 1 senti nonton NBA. Bedanya cuma gitu doang. Kalau Jaylen Brown banyak aturan-aturan dari NBA pada saat itu. Datang ke gue waktu rookie year, dan itu pun udah mainnya udah bagus. Banyak aturan yang nggak boleh. Jadi makanya kenapa dia waktu itu main sama gue nggak one on one, nggak kayak Maxi Box, tapi dia cuman bikin horse gitu karena takut cedera dan lain-lain. Jadi tapi gue nemenin dia waktu itu ke Monas, lihat Monas segala macam. Orangnya asik banget, terus ditemenin juga sama kakaknya gitu. Dan kakaknya sih masih WhatsAppan sama gue. Cuman kalau Jaylen Brownnya DM juga udah nggak dibalas sih. Ya. Disimpan Gi buat nyari tiket. Iya. Tapi gue juga dan gini, gue sama orang-orang lain yang punya fans, mau di basket ataupun di sepak bola. Sampai hari ini kalau lihat DM gue suka DM-in pemain-pemain NBA. Ada yang gue DM-an sama Ray Allen karena kita ketemu. Kita ketemu dan ngobrol, dan dia masih inget sama gue. Itu seneng banget. Kayak gue capture gitu ya. Tapi nggak gue IG story sih. Padahal sebenarnya wajar-wajar aja kalau gue mau IG. Disimpan. Nanti kalau nggak ada konten nanti baru. Iya. Terus gue DM Kendrick Nunn, rookie-nya Miami Heat. Jadi lu patokannya kalau lu pengen dibalas, lu cari yang legend banget, yang emang udah gak ada kerjaan kali ya, atau yang rookie banget. Allen Houston, New York Knicks. Balas juga. Ada beberapa lah pokoknya yang gue udah sempet DM-an, jadi yang buat gue gila, gue dibales gitu, seneng banget gitu. Nah, ini yang menarik nih Gi, berikutnya nih. Karena dari sisi kecintaan basket, akhirnya juga untuk nusa dan bangsa Indonesia ini, lo akhirnya menjadi sosok penting juga waktu itu menjadi timnas, manajer timnas basket putri. Gimana tuh ceritanya bisa ke arah sana juga akhirnya? Itu di SEA Games 2015 dan cuman untuk event tersebut. Dan buat yang nonton juga harus tahu kalau basket Indonesia itu SEA Games itu adalah event penting, event terbesar lah. Iya, benar. Karena kalau untuk Asian Games kita udah cukup sulit ketemu dengan Cina, Korea, dan yang lain-lain gitu. Nah, di saat itu sebenarnya ceritanya sebenarnya gue tuliskan di buku gue, nggak apa-apa ya gue sambil berpromo buku gue yang tidak laku itu, ya. Jadi buku harusnya dibawa Gi. Iya. Dibawa. Lupa. Buku gue judulnya Jump, JUMP. Nanti taruh sini Gi ya. Boleh. Dari penonton jadi manajer timnas Indonesia, itu judulnya. Gue cerita tuh gimana perjalanannya, gimana. Tapi gue ceritain juga di sini bahwa awalnya adalah Christopher, dulu adalah managing partner dari CLS Knights. Ini kebetulan gue pakai topi gini. Nah itu dia yang ditawarkan untuk jadi manajer timnas putri karena dia punya klub Surabaya Fever waktu itu. Pada saat dia ditawarkan, dia bilang sama waktu itu masih ketua perbasinya adalah Pak Anggito Abimanyu. Dia bilang, kenapa sih kalau gue yang pegang, kata dia. Ini satu hal yang menarik sih buat gue. Kalau gue yang pegang, gue akan memilih pemainnya pemain siapa? Pemain gue, tim gue. Akan milih pelatih tim gue. Semuanya tim gue. Biasanya gitu. Itu terjadi di semua olahraga. Gitu. Kenapa lu nggak cari orang yang gila basket, seneng basket, dan dia punya kecintaan sama basket, dan dia tidak punya kepentingan apa-apa? Keluarlah nama Augie Fantinus. Kenapa Augie Fantinus? Karena gue pernah juga ke Itop tuh ya, panggilannya Christopher tuh, gue pernah bilang gini, aduh Top, lu punya klub basket enak ya. Kalau gue punya klub enak, tapi gue gak punya duit sih Top. Gue gitu. Tapi pengen punya klub gitu. Cuma kalau gue punya klub,
dengan ke public figuran gue mungkin gue jadi gak enak ya, karena gue nanti jadi punya musuh nih. Iya. Musuh dalam tanda kutip ya, Iya. klub itu pasti nggak mau sama gue karena kan Pasti. gue punya klub sendiri gitu. Aduh, udah dari obrolan itu ternyata nempel di Itop. Jadi Itop keluarlah nama itu, dan Pak Anggito pada saat itu tahu siapa Ogi. Emang dia tahu lah gue gila basket, seneng basket. Terus udah dipanggil gitu, ngobrol. Dari situ ditawarin, gue agak mikir-mikir dulu, ngobrol sama istri dan lain-lain. Akhirnya gue berpikir bahwa karena buat gue ini satu komitmen penting. Harus. Akhirnya pada saat gue ngomong iya, gue merubah main job dan side job. Main job gue adalah di ke dunia hiburan. Waktu gue jadi manajer, gue merubah bahwa jadi manajer timnas adalah main job gue. Side job gue justru entertainment. Oke. Dan emang itu terjadi beberapa tawaran. Lo reject ya? Mau nggak mau gue harus komit lah pokoknya. komit. Karena satu hal, gue juga harus memberikan contoh yang baik buat pemain-pemain gue. Kalau gue masih syuting, gue masih jarang datang, gue masih melakukan hal-hal yang menurut gue ini yang duitnya langsung ke tangan gue, justru nggak baik gitu loh. Karena buat gue yang gue harus bangun di olahraga Indonesia, apalagi basket, sebenarnya bukan masalah skill. Skill pemain kita itu bagus, banyak. Kalau kita mau pilih dengan pelan-pelan itu pasti ada. Cuman mental kita yang selalu kalah. Apapun di basket, di sepak bola pun juga kita kadang ngelihat yang muda-muda ya kan, apalagi di bola di U19 selalu bagus-bagus, tapi pada saat udah mulai ke senior beda gitu loh secara mentalnya. Nah, itulah yang gue pengen bangun dan emang itu yang gue lakukan. Akhirnya gue mencoba untuk membuat satu plan bersama dengan pelatih gitu ya, karena semuanya juga pasti harus menyangkut dengan pelatih. Gue membuat sebutannya adalah filosofi Ogi lah pada saat itu. Jadi gue merasa gue harus ada 6 yang penting pada saat itu, yaitu yang pertama teamwork. Jelas penting tuh. Jelas olahraga basket, olahraga apapun lah itu teamwork. Yang berikutnya, karena kita untuk basket putri terakhir dapat medali itu adalah medali perunggu tahun 97. Tuan rumah. Iya, 97 artinya sudah 18 tahun waktu itu nggak pernah dapat medali. Dan prestasi terbaik Indonesia yaitu tahun 91 medali perak. 24 tahun sebelumnya nggak pernah medali emas. Jadi buat gue 18 tahun gak dapat medali itu, kita gak bisa cuman teamwork, tapi harus hard work, harus kerja keras. Kalau orang lain cuman kerjanya latihannya cuma sehari 2 jam, ya kita harus 3 jam atau 4 jam. Itu setelah hard work, gue melihat satu harus ada confidence dari setiap pemain, harus bangga sama diri sendiri juga. Kita harus punya kepercayaan diri. Lu adalah pemain yang bagus yang dipilih untuk masuk timnas. Terus ada berikutnya adalah pride. Lo menjadi pemain timnas dari puluhan ribu atau ribuan orang masuk ke 14 besar atau bahkan di 24 besar. Itu lo harus punya kebanggaan. Ada Garuda yang lo pakai di jersey lo, itu harus menjadi satu kebanggaan. Itu yang gue taruh. Berikutnya adalah trust. Selain semuanya beda nih, confidence sama trust buat gue beda. Trust ini adalah saling percaya antar semuanya, sesama pemain dengan pelatih dengan manajer, pemain dengan manajer harus saling percaya bahwa tujuannya sama. Tapi kalau kalian udah mikirnya ada sesuatu yang pasti ada kepentingan lain, ada apa, udahlah, jangan harap goals kita dapat medali itu tercapai karena lu nya sendiri udah negative thinking, sudah punya pemikiran yang nggak bagus gitu. Dan yang terakhir fun, karena gue orangnya juga fun. Buat gue masuk ke lapangan itu main bola, main basket harus fun, harus seneng. Karena pada saat latihan tuh capek kan, dengan lu ada strateginya, ada pola yang udah harus dihafalin segala macam. Pada saat lu masuk ke lapangan lu beban, nggak seneng, nggak happy, ya hilang semua gitu. Nah itulah 6 filosofi yang gua taruh di jersey latihan mereka dari awal, dari masih 24 orang waktu itu, 30 orang, 24 pemain yang dipanggil semuanya jersey itu. Keren Gi. Gitu. Jadi akhirnya jadi momen apa nih yang terbaik saat menjadi manajer timnas waktu itu? Iya, singkat cerita, Tuhan baik, Tuhan memberikan kesempatan waktu itu gua dan tim mendapatkan medali perak. Keren. Akhirnya setelah 18 tahun. Targetnya apa begitu? Waktu itu selalu gini, ini kalau orang Satlak Prima zaman dulu ya, Satlak Prima orang Menpora nanya,
gue kan harus pede supaya subsidi keluar. Iya Kalau gue dong. ngomong ya lolos, lu bisa nggak diberangkatin? Ini Bener, harus bener. tahu nih, bisa nggak Iya, diberangkatin, iya, bener iya, kan? iya. Gue waktu itu cuma ngomong gini, 18 tahun gak pernah dapat medali. Targetnya apa mas? Perak. Gue bilang targetnya perak, dapatnya perak. Luar biasa. Waktu itu gue ngomong perak dalam dalam hati gue gini, perunggu aja udah Top lah top, ya. cuman gue harus ngomongnya perak. Bener. Gitu, karena terbaik kita kan tahun 91 perak. Ternyata emang Tuhan baik, Tuhan waktu itu kasih ya medali perak. Dan gue sampai hari ini masih sangat bangga sama itu. Gue masih suka nangis. Keren. Achievement bener-bener beda ya Gi ya. Personal sama kepentingan bangsa juga. Iya, nggak semua atlet bisa pegang medali SEA Games. Gue bukan atlet, bahkan gue pemain cadangan kalau main basket. Iya. Gue udah punya medali SEA Games. Keren Gi. Wah, gila. Itu motivasi yang luar biasa sih menurut gue. Maksudnya buat dicontoh buat semuanya. Maksudnya kadang-kadang juga gitu kan. Maksudnya bukan apa-apa ya, nggak memberikan sesuatu, tapi orang yang bekerja di entertain kadang-kadang, tapi ternyata juga punya rasa. Dan filosofi Augie tadi tuh mungkin harus bisa juga dibaca sama orang-orang nantinya. Bukunya Augie mungkin banyak bercerita gitu ya, yang bisa di-share, akhirnya bisa mendapatkan target sampai medali perak tuh. Medali perak. Dan perjalanannya luar biasa sih. Perjalanannya adalah ini, kalau lu baca ya Cinderella Story. Game pertama kalah 25 poin. Gila. 25 poin dari kita unggul 17 poin. Lawan mana? Malaysia. Dari 17 di akhirnya kita kalah 25 poin karena mental. Setelah kita ketinggalan, kita drop, benar-benar nggak bisa bangkit lagi. Setelah itu kita menang, besoknya lawan Singapura. Sorry, yang lo lakukan di changing room atau di yang lain tuh apa? Nah itu lagi, itu ada dicerita juga di buku sebenarnya. Cuman yang gue lakukan adalah merangkul semuanya, duduk sama rendah, tinggi sama berdiri sama tinggi, sesama pelatih dan lain-lain. Artinya gue juga salut sama pelatih gue waktu itu. Ada Coach Bing, ada Coach Cacing juga, Wahyu. Menurunkan egonya, bisa duduk bareng sama pemain. Pemain pun juga bisa sharing sama, waktu itu ada Marlina, kapten timnya, untuk bisa kita apa nih, ternyata ada apa di kita harus beresin. Kita cuma punya kurang dari 24 jam udah ketemu sama tuan rumah Singapura. Jadi buat gua kebersamaan itulah yang akhirnya kita bisa duduk bareng menemukan solusinya. Beda kalau pelatihnya egonya masih tinggi, tidak mau ya emang bener pelatih itu pemain itu harus nurut sama pelatih. Iya, harus. Tapi kita ini pelatih menurunkan egonya untuk kita cari solusi bersama-sama. Termasuk sama gue waktu itu sebagai manajer yang ada di situ. Karena waktu gue kalah 24 poin itu, itu gue diem terus di dalam stadion aja. Kayak nggak percaya. Sampai akhirnya Itop itu yang telepon gue, Gi, lu ngapain diem di situ terus dan lu cuma merenung? Lu ngapain? Ayo, udah lu kalau lu nya sedih, lu nya nangis, gimana yang lain? Jadi ada beberapa, buat gue disupport sama lingkungan yang baik juga gitu, dan mereka adalah orang-orang yang peduli sama Indonesia tanpa kepentingan lain pada saat itu ya. Itu nomor satu itu, dan harus digarisbawahin selalu itu yang gue selalu ngomong juga. Pokoknya olahraga ini tolonglah jangan dicampur adukan sama hal-hal yang jangan main-main lagi jangan gitu main-main. Harus punya metode tadi yang dibutuhin. Gue bisa ngomong gini karena punya pengalaman, jadi berani ngomong. Bener. Satu lagi adalah nggak ada yang nggak bisa. Indonesia, gue tahu banget. Gue ngikutin sepak bola, ngikutin basket, ngikutin bulu tangkis. Pemain-pemain kita tuh hebat-hebat. Ditambah ya patokan gue, kita harus bisa sama kayak Cina aja. Karena ini kita populasi kita besar. Jadi kalau lo mau nyari 11 orang pemain bola, 5 orang pemain basket, itu mah bisa. Sangat bisa gitu. Nah, kan kecintaan basket lo sangat-sangat luar biasa. Ada sosok nggak sih sebenarnya sampai gue suka banget sama basket? Oke, gue karena gue main basket, tapi sekali lagi, nah ini gue tidak pernah main di level-level pro sampai ya kayak gue Jawa Barat, Platda juga nggak pernah. Karena di klub pun gue main cadangan, di klub di sekolah pun, tim sekolah gue pemain cadangan.
Semua starternya dulu, ayo. Gue tantangin masih. Iya. Karena bener semua bench warmer. gue bener-bener bench warmer. That's why akhirnya gue bikin podcast pemain cadangan tuh adalah bener-bener real life. Real life gimana gue pakai jersey begitu bangga foto, tapi dari awal sampai akhir kering. Iya. Jadi gue ngalamin itu. Nah, sosok siapa ya? Gue mengidolai Ali Budimansyah, Romy Chandra. Satu pemain yang di zaman dulu lagi, Dika juga mungkin tahu, left handed, Felix Bendatu. Felix Bendatu, Yes. 3 point killers. Yes, gue suka banget dari zaman main di Asaba pada saat itu. Ya. Terus ya kesininya jelas jadi sahabat Andi Batam. Gitu. Denny Sumargo jelas. Ya banyak jujur banyak pemain-pemain Aspak ya, karena gue dari dulu deketnya juga sama mereka gitu loh. Luar biasa gitu. Nah, sekarang hal terfanatik apa nih yang pernah lo lakuin di basket? Paling fanatik yang dipikirnya, mungkin tadi lapangan basket juga luar biasa, cuman mungkin ada yang lain nggak? Fanatik apa ya? Buat gue sih sekarang apa yang gue sekarang sudah lakukan dan masih gue lakukan adalah semuanya buat gue lakukan untuk kepentingan basket Indonesia, tapi dengan cara gue. Jadi kalau orang nanya, Gi mau nggak jadi ketua Perbasi? Gue bilang enggak. Lo mau nggak jadi manajer lagi? Gue enggak. Ataupun gue mencoba untuk membangkitkan basket Indonesia lewat sosial media, lewat YouTube gua, memperkenalkan basket lewat itu. Gue bikin konten-konten. Waktu itu gue bikin konten namanya Latihan You. Jadi gue yang dilatih sama pelatih untuk latihan basic supaya anak-anak nonton. Om Ogi nih yang umur 42 tahun aja masih mau latihan, apalagi kalian nih yang muda-muda harus latihan. Tujuannya itu. Gue bikin konten namanya Dasar Wasit. Kenapa? Kan yang disalahin selalu wasit. Dasar wasit. Gue emang udah cukup lama gue gak bikin konten itu. Cuman gue waktu itu ngundang wasit untuk menjelaskan aturan-aturan. Karena banyak sekali aturan ini cuman wasit yang tahu. Bahkan sesama wasit pun juga berbeda-beda pengertiannya. Kadang wasit tahu, pemain tahu, pelatihnya tidak tahu. Jadi tetap komplain. Pemain tahu, pelatih tahu, pemain nggak tahu, atau bahkan buku itu dikasihnya ke manajer nggak ngasih lagi ke pelatih, jadi pelatih juga nggak tahu aturan baru FIBA. Itulah yang menurut gue coba sosialisasikan lewat sosial media gitu. Kalimat enggak tadi ketika ditawarin, padahal sebenarnya lo punya filosofi nggak jadi ketua Perbasi, padahal sebenarnya ya kenapa enggak gitu ya. Gue bukan melihat bahwa para ketua-ketua federasi itu juga tidak mampu gitu, atau tidak itu semua banyak orang-orang hebat semuanya. Tetapi sebenarnya kan ini ada histori gitu kan. Enggaknya itu sebenarnya apakah enggak males karena ribet atau sebenarnya emang nggak mau gitu, apa mengukur? Gue takut aja. Gue takut tuh dalam arti kata gini. Gue tidak takut untuk masalah berhasil dan tidak, karena waktu gue menjabat sebagai manajer pun gue sudah tahu konsekuensinya. Berhasil pasti lu akan dipuji, akan diapresiasi, tapi pada saat nggak berhasil lu akan dipecat atau dianggap tidak berhasil lah gitu. Termasuk ya jadi ketua Perbasi atau jadi manajer ya. Buat gue masih melihat, terutama organisasi ya, masih banyak hal-hal ketemu dengan, kita kan pasti tetap namanya di organisasi pasti harus ketemu dengan banyak orang dan harus bisa berinteraksi, berkomunikasi, menyamakan satu visi. Buat gue menyamakan satu visi untuk satu tujuan yang sama tuh nggak mudah. Challenge banget ya. Challenge. Artinya gue gini, kalau nggak berhasil, sayang. Takutnya malah gue yang ke bawah jadi nggak baik. Takutnya. Ini sama kayak orang-orang ngomong gini, lu pengen jadi anggota DPR nih. Iya kan gitu, sering dengar gitu. Lu punya hati yang mulia, tapi pada saat di dalamnya misal ya ini, gue takut banget nih karena udah pengalaman ITE. Ya oke, misalnya di dalamnya tiba-tiba banyak yang nggak baik, antara lu ikut nggak baik, atau mendingan atau lu terdepak. Iya sih. Biasanya gitu kan. Bener. Yang baik itu di satu tempat yang nggak baik, antara lu ke bawah nggak baik atau lu terbuang. Bener, karena lu nggak punya dukungan yang sama atau satu pemikiran yang sama. Pernah nggak sih sampai waktu apalagi ketika manajer timnas itu ditentang sama orang tua atau istri misalnya, dimarahin gitu misalnya dari sisi masalah itu? Iya, istri yang keluar kalimat bahwa udah ya yang dia tuh tahu gue capek, dia tahu gue nangis waktu 2 bulan sebelum
2 bulan sebelum SEA Games, head coach gue mengundurkan diri. Oke. Waktu itu Kak Amran mengundurkan diri dengan alasan sakit. Iya. Tapi sebenarnya ya gue ceritain di buku juga ada miskomunikasi sama gue sebenarnya. Oke. Tapi singkat cerita akhirnya walaupun Kak Amran tidak berangkat ke sana, tidak sebagai head coach, tapi Kak Amran tetap gue kasih license-nya untuk datang ke sana, tetap support kita sebagai penonton full satu pertandingan. Beliau, dan sampai terakhir pun gue yang mengundang dia untuk kita perpisahan makan bareng, karena buat gue tim ini dibangun oleh Kak Amran waktu itu. Jadi tapi gue stres banget waktu itu, pusing segala, dan istri udah sempat ngomong karena waktu itu Diana lagi hamil Enzo, anak pertama gue. Jadi dia tahu ditinggal-tinggal gue waktu itu harus ke University Game di Palembang. Terus gue tuh bikin pola TC-nya adalah pindah-pindah kota sebulan-sebulan, ke Semarang, ke Surabaya, ke Bandung, di Jakarta. Karena tujuannya gue waktu itu juga mau memperkenalkan pemain timnas kita supaya lebih dikenal. Pemain Indonesia putra aja kadang gak dikenal, gimana putri. Bener. Jadi gue waktu itu pindah-pindah kota. Terus gue try out ke Taiwan waktu itu 3 minggu. Terus segala macam. Jadi gue banyak meninggalkan istri pada saat itu. Oke. Kesibukan lo itu juga mungkin juga ya akhirnya mungkin kita udah dengar juga di media dan di TV lo mengalami serangan jantung ya 2 kali ya. Iya, 2012 dan 2016. Iya, betul. Kenapa tuh Gi? Bisa terjadi sampai pertamanya kenapa, yang kedua juga kenapa? Iya. 2012 kejadiannya lagi-lagi ada hubungannya sama basket kan. Iya. Jadi gue lagi eksibisi sama Happy Bowlers. Jadi sama Ujo, sama Yosi, sama Mario Lawalata. Waktu itu ada Denny Sumargo juga ikut main. Dan pada saat itu gue gak ngerti kenapa tiba-tiba baru main sebentar gue minta diganti. Karena gue ngerasa ada something wrong. Dada kiri sakit dan napas gue pendek. Oke. Dan gue minta diganti. Dan Ogi Fantinus minta diganti baru main 2 menit. Itu tidak mungkin terjadi, saudara-saudara. Karena udah gue selama ini jadi pemain cadangan. Di Happy Bowlers kan main inti pasti, ya kan? Gak mungkin dong 2 menit minta diganti. Jadi anak-anak semua kaget, kenapa minta diganti? Tuh bener lihat muka gue udah biru. Gitu. Jadi sinyalnya di luar juga udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Dari yang di luar ngelihat muka gue. Dari situ langsung dibawa ke ada klinik di sekolah tersebut. Waktu itu di Semak 1 Penabur. Dikasih obat yang namanya Sedokart. Kita sering dengar, taruh di bawah lidah. Langsung pakai mobil gue sendiri dibawa ke rumah sakit dekat situ. Bener langsung diinfus segala macam karena itu serangan jantung, dibawa lagi pakai ambulans ke Medistra. Dan waktu itu di kateter dan lain-lain, ternyata gue punya kelainan darah. Yaitu darah gue darah kental dan cepat beku. Dan waktu itu membeku di jantung, makanya serangan jantung. Gitu. Itu 2012. Sejak itu emang gak pasang ring karena ternyata ya permasalahan utamanya adalah di darah. Gitu. Dan gue harus makan obat pengencer darah tuh sejak itu sampai hari ini rutin. Cuman dengan makan obat pengencer darah ada satu hal yang membuat gue sedih waktu itu, karena dokter cuma bilang pada saat lu makan obat pengencer darah lu harus meninggalkan olahraga yang berbenturan atau berpotensi untuk cedera. Basket berbenturan nggak? Iya, sangat. Berpotensi cedera? Sangat, betul. Sepak bola? Iya, semua. Saya mainin, bos. Maaf ya, dokter. Gue susah untuk meninggalkan olahraga yang gue udah cintai dari dulu itu. Gitu. Dan emang sih gue selalu bilang gue hati-hati. Tapi kita kadang gak bisa tahu. Kitanya hati-hati, orang lain kan gak ada yang tahu. Mungkin ya gue setelah kayak gini, mungkin yang teman-teman yang pernah main bola sama gue, oh Ogi pernah jantung, berarti gue kalau main hati-hati misalnya. Bener. Sekarang, tapi kemarin-kemarin orang ada yang mungkin nggak tahu. Iya, nggak tahu ceritanya juga. Dan nggak salah mereka juga kalau tiba-tiba dia sliding, nggak salah di sepak bola ada yang namanya sliding tackle, nggak salah. Gitu. Jadi gue emang sebenarnya sudah harus meninggalkan olahraga yang berbenturan sejak 2012. Tapi terus. Iya, nah akhirnya di 2016 itu betul gue lagi main basket lagi kan. Gue rebutan bola, nabrak hidung, retak hidung. Waduh, darah keluar terus sampai dibawa ke rumah sakit. Kenapa nggak berhenti? Ternyata kan gue makan obat pengencer itu. Jadi akhirnya obat pengencer diberhentiin. Tapi pada saat itu gue tidak konsultasi sama dokter darah gue. Waktu itu kelamaan berhentinya. Jadi ini menarik sih buat gue.
satu sisi berhentiin obat pengencer supaya darah di hidung berhenti, tapi darah di jantung harus encer. Iya, Jadi benar nggak boleh juga ya. kelamaan. Makanya gue kayak sekarang nih, kayak misalnya gue mau bersihin karang gigi deh nih ya, kan Darah, pasti kena gusi. gusi. Nah gue harus berhentiin obat pengencer dulu, karena kalau enggak lu akan darah semua gue. Oh gitu. Iya. Gitu. 2016 ya itu gue serangan jantung yang kedua, tapi gue sudah ngerasa pada saat itu, dan gue waktu itu lagi ngantri ke gereja Paskah. Gue udah ngerasa tuh sampai keringet dingin, terus istri gue beliin minum, terus gue udah ngerasa ini pasti ini gue serangan jantung. Udah hafal. Tapi gue waktu itu ya ini so religius, mungkin gue so religius. Gue bilang ini Paskah, gue percaya dengan mujizat dari Tuhan. Jadi gue tetap gue kebaktian dari awal sampai habis. Tapi dokter yang ada di gereja bilang, iya lo boleh punya iman seperti itu, cuman ini alangkah baiknya lo langsung ke rumah sakit. Gue gue tetap puji-pujian, dengerin khotbah sampai beres, masih makan dulu sama anak, baru ke rumah sakit. Sampai rumah sakit bener enzim jantungnya udah tinggi, ICU lagi. Gue bandel, gue ada bandel-bandelnya lah. Nah terus sekarang sebenarnya itu larangan berlaku juga sampai sekarang Mas Igi? Masih. Sekarang larangan dari dokter itu lebih banyak terdengar dari dalam bentuk suara istri ya. Menjelma menjadi istri. Gitu. Itu ada sering gini, udah yang kamu udah 42, mau jadi atlet. Iya. Gitu. Yang kemarin abis main basket, kok sekarang main bola. Waktunya lah ya. Iya, gitu. Itu sering lah. Dan gue dengerin aja. Enggak yang. Nah makanya tuh kan peluang-peluang yang tidak terakumulasi menjadi gol itu juga potensi lo, Gi, hati-hati lo. Kemarin lo beberapa saat kemarin lo posting tuh momen-momen di depan gawang yang gagal terus. Nanti lo frustasi, makanya akhirnya sudut kanan ya gol ya. Akhirnya sudut tapi serunya gini, sama lah ya kayak di Celebrities FC kan main nih sesama teman-teman yang public figure dan juga mantan pemain kan banyak ya. Jadi buat gue kayak contoh deh nih, ketemu sama Hamka Hamzah yang kita dulu ya gue nunggu nonton, atau ketemu sama Andik gitu, atau Eloko, gue tuh ngefans sama Eloko. Nah karena gue di Celebrity FC main sebagai penyerang, sering banget tuh di duet bertiga lah, trio duet. Tapi sering gue tahu Eloko tuh nggak lari, dan dia tuh sering ngoper ke kita yang enak gitu. Dan sering banget bola-bola dari dia nggak gue manfaatin. Itu tuh gue merasa feel guilty. Asik. Padahal mungkin kalau dianya sih ya udahlah, lu kan bukan pemain juga. Kalau lu tendangnya ke samping ya gue juga ngerti kali. Bener gak sih? Bener. Cuman gue kayak beban sendiri itu nggak? Sebagai Marcus Rashford gitu ya. Enggak lah, gue inilah Michael Owen lah ya. Michael Owen ya. Gerrard. Gi, ya. Balik ke bola. Oke. Maksudnya kenapa sih pilih MU? Momen apa dulu? Susah. Kalau kayak gitu karena balik lagi itu tuh dari kecil aja. So udah pasti kalau lu tanya sama orang-orang yang kenapa lu memilih itu karena dari kecilnya tiba-tiba nonton itu gitu. Gue MU ya karena mungkin waktu itu nonton pertama ya MU mungkin waktu di zaman Gary Neville, Pallister dulu. Awalnya Pallister lebih dulu ya. Atau barengan sama Neville ya? Barengan ya? Gary Pallister dulu. Gary Pallister dulu ya. sama si siapa namanya? Steve Bruce pasangannya. Steve Bruce ya, masih juga gue. Iya masih juga. Ya, masih itulah. Kipernya udah Schmeichel ya. Udah. Ya itu. Udah. Jadi dari zaman itu gue nonton sampai ke Ryan Giggs, terus mulai naik lagi lah. Sampai ke akhirnya ya Ronaldo, terus Scholes, terus udah mulai ke Carrick dan lain-lain. Justru ini baru 2 tahun, setahun belakangan lagi gue baru nonton Liga Inggris lagi. Sempet lost. Kalau Itali gue nonton hilang, gue udah nggak tahu nama-namanya. Siapa? Padahal gue dulu Milan, gue pecinta Milan. Hilang, gue nggak tahu namanya siapa. Lo coba lihat line up-nya Milan, paling cuman Ibrahimovic yang gue tahu. Udah, cuman itu. Donnarumma paling ya. Nah, Kipernya nggak tahu juga ya. Gue ya. terakhir ngikutin El Sarawi tahun berapa tuh? Waduh, udah lama banget. Itu udah lama juga ya. Oke. Bahkan udah nggak kepake juga kali udah. Gitu. Tapi pernah benci Liverpool nggak, Gi? Nggak pernah. Nah itulah yang gue mungkin itulah yang sama
hati gua Heeh. nggak pernah sampai segitunya gitu. Iya, Fanatik iya, tuh iya, nggak pernah iya, sampai iya. segitunya. Termasuk kalau ngomong Indonesia, Iya. gua lahir di Bandung ya nonton Perserikatan, Nah, ini penting nih. Persib. Mm-mm. Di mana-mana gue juga ngomong gue pecinta Persib gitu. Cuman gue bukan anti Persija, anti Persebaya, anti Persipura yang lain-lain, enggak. Mm-mm. Gue nonton Sriwijaya FC, seneng Iya, iya. zamannya kayak Bagams, zamannya Firman Utina ya, Iya. Ponario Astaman gue Iya. seneng. Persipura ya jelas lah, Boas, Wanggai zaman pada saat itu, siapa Bio Paulin ya kan. Nah gue ngikutin termasuk ke Persib. Kalau Persib emang gue dari zaman Yudi Guntara, Robi Darwis, kiper masih Sobur. Tua banget ya. Tua banget. Aduh, sampai anak-anak masih googling Sobur ya. Pasti nggak tahu. Iya. Nah, Nandang Kurnaidi. Nandang Tahu Kurnaidi, gue. iya kan, Ajat Sudrajat, Keke Zakaria sekarang Iya, sampai iya. follow-followan. Oh, Seneng banget. Seneng banget. Seneng banget. Lu kan terus gue ceritain pertama kali nih, gue cerita. Kalau gue posting video bola terus di like sama Keke Zakaria, Eka Ramdhani nih yang kemarin dia ya kan sesama betis besar. Eka Ramdhani asli bukan Iwan Saktiawan. Oh, bukan, beda. Iwan Saktiawan mirip. Terus itu atau sama Ahmad Bustomi atau sama Budi Sudarsono. Ya seneng aja. Ya karena mereka adalah orang-orang yang gue idolakan, bahkan Memorinya jersinya tumbuh juga gue ya. simpen. Gue Iya, sampai iya. sekarang mulai koleksi lagi jersey-jersey bola lokal. Oh gitu malahan Baru mulai lagi. Ada yang emang langsung dikasih sama pemainnya, ada yang gue emang nyari aja. Tapi jadi gini, ada nggak selalu harus game worn. Kalaupun misalnya cuman player issue, nanti gue akan usahakan gue minta ke orangnya, gue minta tanda tangan. Gitu. Oke, gini pertanyaan berikutnya nih menarik nih pasti nih buat lo nih. Artis mulai beli klub bola nih. Asik. Seorang Augie tertarikkah beli klub? Nggak mesti bola, basket misalnya balik tertarik. lagi. Sangat tertarik. Sangat ya? tertarik. Oke. Mungkin gue di bola belum terlalu berani karena gue secara bisnisnya belum terlalu paham lah. Dan gue tahu intriknya pun lebih bahaya di bola, lebih serem gitu. Kecuali emang gue dapat partner. Iya. Nah itu balik lagi kayak Raffi, bisa dapat partner yang emang udah ngerti banget di bola. Iya. Mungkin gue bisa tertarik. Cuman bola dan basket salah satu yang gue suka. Target, kalau punya uang atau punya partner yang ini, pengen ya kayak lu mengelola sesuatu olahraga yang lu senengin lah. Pasti happy lah. Ya aduh, kita tunggu nih. Gi, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir di segmen yang pertama. Lu mau beli klub? Ya lu kabarin lah. Harapan lo Gi buat olahraga di Indonesia lah. Sering gue omongin, cuman ini adalah tahap kita selalu belajar step by step jauh lebih baik. Jadi buat gue nggak mau seperti atau terlihat menggurui juga. Iya. Karena buat gue ya di olahraga ini ya sebenarnya kalau kita mau maju nggak bisa sendiri, ya bekerja sama. Olahraga tuh konsepnya teamwork aja. Iya. Jadi kita kerja sama siapa aja ya, dari pihak swasta, pihak pemerintah, bahkan semuanya juga kita harus bisa bekerja sama gitu loh. Nah, buat gue selama orang kalau punya kepentingan lain atau punya kepentingan pribadi, kepentingan golongan untuk hal-hal yang lain, lebih baik mendingan gak usah deh gitu. Karena ini gak bisa dijadiin satu nih. Olahraga ini sama untuk kepentingan pribadi itu susah. Gak bisa lah kalau menurut gue. Jadi alangkah baiknya emang orang yang udah punya niat. Contoh deh, kalau ini orang-orang yang sekarang udah punya duit banyak ya, ya tujuannya emang pengen memajukan olahraganya aja. Bukan untuk, dia udah kaya, bukan untuk cari uang gitu loh sebenarnya gitu. Dan mungkin plus harus terbuka sama pihak-pihak yang lain ya. Iya. Kolaborasi itu paling penting ya Gi ya. Iya, dari beberapa kali gue ngobrol dengan Menpora, terutama Menpora yang terakhir, ya sebenarnya udah bener apa yang harus dilakukan sama olahraga kita adalah merangkul swasta. Iya. Itu udah bener. Jadi apa yang sudah dilakukan sama bulu tangkis, sama Jarumnya, ya kan? Bener. Ataupun buat gue basket harus kayak gitu, sepak bola harus kayak gitu, semua olahraga harus seperti itu. Karena mereka juga mungkin ya, gue sih harapan dengan Pak Erick Thohir nih, BUMN kan. Buat gue, apakah setiap BUMN juga memegang dikasih lah ya olahraga tahun ini ya. Iya, buat gue itu akan lebih baik.
Ogi, Yes. seru banget, keren banget. Nah, kalau misalnya nanti berikutnya ini nanti kita akan ada segmen yang kita tanya-tanya lebih ringan nih Gi ya. Boleh, boleh. Setelah siap. ini Gi, Oke. thank you.